Maafin tante ya Mike repotin kamu. Tapi tante khawatir banget sama Michelle dan gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi buat hibur Michelle. Sekarang pasti perasaan Michelle lagi hancur banget setelah tahu kalau Rifki amnesia. Aku nggak tahu apa kata-kata yang tepat untuk menghibur kamu yang sedih karena rasa sayang kamu untuk laki-laki lain. Apalagi di saat aku Dan Rifki akan lupanya tuh cuma sama Michelle doang Pak gitu. Gigi, enggak. Papa nggak setuju. Kasian dong Michelle. Michelle itu orang yang paling khawatir sama kamu. Setiap hari dia itu selalu menanyakan kamu. Papa nggak tega kalau harus bohongin Michelle kayak gitu. Justru itu Pak, aku tahu Michelle itu yang paling khawatir sama aku. Nah ini aku tuh cuma pengen tahu reaksi dan ekspresinya dia ketika aku itu lupa sama dia. Aku pengen tahu sesedih apa dia. Udah itu doang, pengen ngetes aja. Yakin kamu? Yakin? Udah, Papa tenang aja, oke? Rifki juga udah tahu kok selanjutnya Rifki mau ngapain. Dan Rifki janji, Rifki pura-puranya itu nggak akan lama-lama. Serah kamu ya. Oke? Oke. Oke. Keisengan kamu kali ini itu benar-benar keterlaluan. Oke, Pak. Tapi Papa tenang aja. Rifki tuh udah tahu apa yang akan Rifki lakukan selanjutnya. Lagi pula Rifki seneng banget loh. Ternyata pranknya Rifki sama Michelle tuh berhasil. Dan reaksinya Michelle itu melebihi ekspektasinya Rifki, Pak. Iya, tapi ingat, kamu harus bertanggung jawab. Papa itu tadi benar-benar nggak enak loh sama Tante Mila. Karena melihat Michelle histeris seperti itu. Papa tenang aja, Michelle itu nggak akan bisa lama marah-marah sama Rifki. Dan Rifki akan tanggung jawab. Oke. Setelah gue berada di posisi antara hidup dan mati, gue sadar bahwa satu-satunya yang gue miliki saat ini ya cuma Papa. Mama, Rifki udah maafin Papa. Mama tenang di sana ya. Rifki janji kalau Rifki akan terus perbaiki hubungan Rifki dan Papa. Karena kita harus saling jaga satu sama lain. Kau makasih. Botol kecap? Rifki lu udah sembuh. Sebenarnya maksudnya apa sih? Lu siapa? Botol kecap? Ngumpul sama teman-teman pula. Lu siapa? Kenapa dari semua orang lu cuma lupa sama gue botol kecap? Apa kehadiran gue seenggak penting itu buat lo? Ibu bikinin susu hangat supaya hati kamu jauh lebih tenang ya nak. Makasih Bu. Ibu ngerti sekali perasaan kamu. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan sama ibu siap mendengarkan. El boleh minta waktu sendiri nggak Bu? Boleh. Ibu tinggal masuk ya.
Neng Beb, kamu kenapa kok kaget terus seneng Mike gitu? boleh anterin gue ke suatu tempat nggak? Kemana? Ya udah anterin gue aja, ntar gue tunjukin jalannya. Sekarang ini? Sekarang. Ini kita buru-buru. Buru-buru banget. Oh berarti ngebut? Ngebut. Ayo, Oh, ayo, oke, ayo. oke, oke. Mike, makasih ya. Hati-hati di jalan, oke? Neng Beb, tunggu. Kamu mau kemana? Gue udah janji sama Tante Mila untuk kontrol perasaan gue ke Neng Beb. Mike, ngomong itu emang gampang banget. Tapi kenyataannya berat banget ngejalaninnya. Sebenarnya maksudnya apa sih? Lu siapa? Michelle, kerupuk kulit gimana sih lo? Gue gak kenal. Tapi kenapa Rifki gak ngasih tahu Neng Beb kalau dia itu udah sehat dan balik lagi? Terus tadi kenapa dia kayak orang gak kenal gitu sama Neng Beb? Assalamualaikum Tante Mila. Beta ini toh batul-batul masih nggak percaya. Rasanya itu seperti ada di cerita sinetron. Kata orang punya kawan ini tuh dia amnesia, tapi semuanya itu dia tidak lupa. Cuman satu orang saja. Ini tuh batul-batul ajaib bin langka. Tapi Div, gini, gue biasanya nonton drakor, ya amnesia begitu emang ada. Tapi kalian semua itu curiga gak sih? Kalau Rifki itu ngeprank kita semua. Masa iya kalau dia ngeprank, dia nggak ngasih tahu kita? Kan kita itu brother and sisternya dia, sobatnya dia. Ember, jadi bingung. Nih Nona, beta bilang ya, beta ini paling tahu sekali Rifki itu punya kadar isengnya itu memang melebihi beta punya ketampanan yang luar biasa ini. Tapi kali ini tuh jangan netting dulu Nona. Memang ini mustahil, keadaannya juga memungkinkan. Coba, kamu orang semua ingat ya, waktu orang punya kawan Rifki itu kecelakaan, yang cederanya apa? Kepalanya toh. Nadif, gue itu bukan maksudnya netting. Tapi gue kenal sama Rifki itu udah dari piyik, dari bayi, tahu nggak? Dia tuh emang ditakdirkan terlahir jadi manusia paling usil di dunia. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Gue juga kan sering kena prank, kalian tahu sendiri kan? Jadi wajar dong gue ngomong kayak gini, karena ya kemungkinan gitu loh maksud gue. Iya sih, tapi enggak ah. Kali ini situasinya nggak pas. Masuk Farel. Ya udah deh, gue ke rumah Michelle dulu ya. Soalnya gue mau cek kondisinya. Soalnya takutnya dia kenapa-napa. Pasti dia sekarang lagi sedih banget. Gua anter ya. Beta juga Nona. Gue juga ikut kalau gitu. Guys, kita disuruh pulang nih. Gak apa-apa kan? Gue juga ya, gue pulang duluan. Gue pulangnya bareng kembar deh. Gue titip salam ya buat Michelle. Siap, Ani. Kembar, Oke. tungguin gue ya, gue pesen ojol dulu. Aman. Gue balik ya. Oke. Bye, bye, bye. Kamu orang semua hati-hati ya. Bye. Yuk, Wan. Ya. Guys, kita mau berangkat sekarang. Langsung berangkat sudah ya. Ayo, Ayo udah. Yuk. ayo. Maafin Tante ya Mike repotin kamu. Tapi Tante khawatir banget sama Michelle dan gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi buat hibur Michelle. Sekarang pasti perasaan Michelle lagi hancur banget setelah tahu kalau Rifki amnesia. Aku gak tahu apa kata-kata yang tepat untuk menghibur kamu yang sedih karena rasa sayang kamu untuk laki-laki lain. Apalagi di saat aku masih berharap